Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Bakti Mandiri Farm. Salam sehat, sukses buat kita semua. Pagi ini kembali lagi saya berada di kebun untuk pembuatan bank pakan yang dikelola oleh salah satu peternak juga, masih pemula, tapi beliau sudah berani mengambil keputusan untuk membuat bank pakan di kebun yang sebelumnya ditanami alpukat. Jadi kalau teman-teman lihat, ada tanaman alpukat yang sudah ditanam. Nah, ini beberapa, ada pohon pisang juga. Jadi bagi teman-teman mungkin yang masih dalam proses awal beternak juga, hal-hal seperti ini mungkin menjadi pertimbangan besar ketika kita memulai beternak tapi masih jumlah ekornya masih sedikit. Karena ketika kita mempunyai lahan mau dibuat bank pakan, ada beberapa peternak juga masih sayang lahannya untuk dibuat bank pakan. Tapi kalau kita memang niatnya dari awal untuk beternak itu sungguh-sungguh, tentunya untuk pertimbangan membuat bank pakan tidak menjadi hal yang berat ya teman-teman untuk kita ambil. Contohnya seperti beliau yang sekarang ini lahannya masih digarap untuk dijadikan bank pakan. Ini kalau kita lihat memang masih dalam proses awal berternak, tapi beliau sudah berani untuk mengambil keputusan membuat bank pakan di lahan yang sebelumnya belum pernah terfikirkan untuk dijadikan bank pakan. Karena kedepannya ketika kita sudah mulai beternak, yang paling utama dan yang paling penting dalam sebuah peternakan adalah pakan. Jadi ketika kita pakan sudah siap, tentunya ketika kita mau beternak itu akan menjadi lebih mudah dan lebih ringan. Cara penanaman batang singkongnya itu berbeda, karena mungkin memang yang difokuskan hanya untuk diambil ramban atau daunnya. Jadi buah singkongnya tidak diprioritaskan. Untuk mengambil keputusan membuat bank pakan di lahan yang sudah ditanami atau sudah ada tanamannya sangat sulit ya teman-teman, karena mungkin nanti ada pilihan-pilihan tertentu ketika kambing sudah mulai banyak, bank pakan sudah mulai diperlukan, tapi kondisi lahan bank pakan kita antara yang dibutuhkan bank pakan atau tumbuhan kebun buah yang kita pertahankan. Jadi kedepannya memang nanti belum tahu kedepannya seperti apa, tapi yang jelas beliau sudah memutuskan untuk membuat bank pakan. Sebenarnya kalau dilihat atau diukur dari kebutuhan pakan di kandang, beliau masih belum terlalu membutuhkan pakan banyak karena masih berjumlah 4 ekor kambing. Tapi ketika kedepannya nanti tidak menutup kemungkinan kambing sudah mulai banyak atau sudah mencari bibit-bibit baru lagi, nah itu akan tentu membutuhkan pakan yang banyak juga sesuai dengan kebutuhan kambing yang ada di kandang. Oke, baik teman-teman, kita bahas pakan yang ada di lahan ini. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, ini kalau kita lihat ada gulutan, atau kalau di sini bahasanya itu ya gulutan, itu ada beberapa yang masih kosong. Contohnya seperti ini, itu nanti memang ada 3 jenis pakan yang akan ditanam di sini. Contohnya nanti beliau akan menanam odot, terus pakcong sudah mulai ada, terus daun singkong.
Jadi kalau rencananya memang tadi ada 3 macam pakan, pacong, odot, dan juga daun singkong. Kalau teman-teman lihat daun singkongnya ini, cara penanamannya dibuat bedengan terlebih dahulu, terus setelah itu nanti kita tanam dengan jarak minimal 60 cm. Setelah itu dalam satu bedengan 3 bedengan itu daun singkong, setelah itu 3 bedengan lagi dikasih odot, terus seperti itu. Jadi ada 3 jenis pakan. Jadi 3 bedengan daun singkong, 3 bedengan lagi odot, terus pakcong. Ada juga pakan tambahan itu daun pisang. Jadi kalau teman-teman lihat ini juga banyak daun pisang yang sudah tumbuh besar, memang sebelumnya ditanami daun pisang. Terus kalau teman-teman lihat di sana juga banyak sekali pohon alpukat, itu juga bisa menjadi tambahan pakan ketika mungkin dibutuhkan pakan yang selingan pakan yang lain selain rumput, ada pilihan-pilihan yang lain. Nah, jadi kalau kita membuat bank pakan memang itu tergantung selera ya teman-teman. Ada yang suka hanya menanam rumput, contohnya hanya menanam pakcong, terus hanya odot, terus ada juga yang jenis ramban, contohnya daun singkong. Macam-macam, tergantung bagaimana teman-teman itu sukanya ketika menanam bank pakan itu. Mungkin kalau mengejar produktivitasnya kita menanam pakcong, kalau kita kejar protein, kita bisa menanam daun singkong. Jadi posisi bank pakan sendiri ini berada di belakang dan di samping kandang. Jadi teman-teman lihat, jadi yang di depan ini posisi kandang kambingnya, terus pembuatan lahan yang saat ini sedang digarap itu di belakang dan di samping kandang. Jadi memudahkan bagi peternak ketika sudah mempunyai bank pakan seperti ini. Kalau kita lihat pakcongnya sudah mulai tinggi, ini di umur sekitar 1 bulan sudah mulai kelihatan. Nanti mungkin di umur 3 bulan baru bisa mulai dipanen karena pemanenan yang pertama. Nah, untuk luas lahan sendiri di sini mungkin sekitar 500 meter, jadi sampai ujung sana, terus ke depan, setelah itu ke belakang. Jadi cukup membantu, sangat membantu. Kalau hanya sekarang ini kebutuhan pakan hanya 4 ekor kambing, di lahan yang sekarang ini bisa mencukupi. Jadi kalau teman-teman mempunyai lahan yang kecil, mungkin masih awal, masih pemula, itu bisa dimanfaatkan untuk pembuatan bank pakan skala kecil. Jadi untuk melatih nanti ketika kita mempunyai lahan yang besar, kita sudah tahu apa yang harus kita tanam, apa yang harus kita jadikan bank pakan. Kalau di daerah kami memang sangat melimpah ya teman-teman kalau untuk daun singkong. Jadi kalau untuk bank pakan pakcon atau odot masih sangat jarang, karena memang di sini stoknya melimpah daun singkong, dan juga sangat mudah, hampir setiap hari itu pasti ada dan gratis. Jadi untuk jenis yang lain biasanya peternak itu menanam pakcong untuk dijadikan varian pakan selain daun singkong. Baik teman-teman, mungkin itu dulu video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.